eh, temperatur sebenarnya 90 derajat Celcius. Kita pakai termometer, dia menunjukkan angka 98, diukur lagi 98, diukur lagi 99, diukur lagi 98, diukur lagi 99. Nah itu sama ya, konsisten ya. Tapi dia tidak valid, tapi reliable. Nah itu bedanya antara valid sama reliable. Memang sesuatu hal yang valid itu biasanya reliable, tapi tidak selalu. Terus dia itu objektif, jadi tidak bias, bisa direplikasi. Berikutnya, nah ini tujuan dari penelitian itu bisa ada 5 macam. Yang pertama itu mendeskripsikan apa yang terjadi pada suatu objek. Misalkan penelitian tentang apa sih yang terjadi di dalam bumi itu. Terus yang kedua itu membuktikan, itu bisa membuktikan sebuah teori atau sebuah informasi. Misalkan black hole itu membuktikan teori relativitas Einstein. Terus dia bisa juga mendevelop atau mengembangkan suatu konsep atau teori. Misalkan pengembangan dari radiasi. Nah, Mary Curie, dia itu kan mengembangkan teori radiasi dari peneliti sebelumnya. Itu mendevelop. Terus menemukan sesuatu hal yang tidak diketahui sebelumnya, misalkan eksoplanet, planet yang di luar tata surya kita, misalkan ada planet lain nggak, terus ada kehidupan nggak di sana, terus menciptakan atau membuat. Nah itu untuk menghasilkan sesuatu misalkan riset untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Nah itu kan membuat sesuatu hal yang belum ada terus kita buat. Kalau misalkan menemukan itu sesuatunya udah ada. Jadi to find itu udah ada, sebenarnya itu udah ada. Nah tinggal menemukan atau enggak. Nah, itu ada 5 macam tujuannya. Kemudian manfaatnya apa? Ini ada 4 macam. Pertama untuk memahami, misalkan kenapa sih ada gempa bumi. Terus untuk solve untuk solving untuk apa sih bahasa Indonesianya, ada bahasa Indonesianya, untuk mengatasi bukan ya. Nah ini misalkan bagaimana kita menyembuhkan infeksi. Nah ini untuk to solve. Kemudian untuk mencegah ya, misalkan untuk mencegah global warming dengan penelitian dengan menyerap CO2, itu kan mencegah. Kemudian memberikan progres. Nah, misalkan treatment obat yang lebih murah dan lebih efektif. Ada 4. Kemudian, nah ini data bisa diklasifikasikan jadi 5 macam. Pertama dari sumbernya itu data lapangan atau data dari dokumen atau dari pemiliknya itu, misalkan data dari dokumen itu ini ya maksudnya secondary data, ada yang bilang kayak itu secondary data. Jadi data yang udah ada di BPS, badan statistik, atau data dari jurnal. Nah itu namanya dari dokumen. Atau kita melakukan penelitian langsung di laboratorium. Dari sumbernya itu bisa dari eksternal, bisa dari internal. Misalkan internalnya UISI atau di eksternalnya UISI. Berdasarkan dengan waktu, itu ada time series, ada cross section, ada combination. Time series itu maksudnya dalam satu rentang waktu, cross section itu beda-beda rentang waktu. Terus ada juga yang dari tipenya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Terus dari skala pengukuran ada ordinal, interval, rasio, dan lain-lain. Nah kalian nggak perlu menghafalkan ini, nggak perlu, karena mungkin nanti di prakteknya kalian nggak akan ditanya, oh ini datanya penelitiannya tim series, nggak kayak gitu ya mungkin ya. Jadi setidaknya kalian punya pengetahuan, oh kira-kira tipe datanya itu seperti ini. Untuk metodenya itu ada kuantitatif, jadi kayak survei, pengukuran di laboratorium,
Itu mengukur dengan angka ya, jadi kuantitatif. Ada yang kualitatif, itu misalkan secara studi kasus. Nah ini bisa nih studi kasus pembelajaran secara online. Ini bisa secara atau studi kasus, misalkan ada kalian kerja di pabrik ya, terus ada kecelakaan atau kalian menemukan masalah di pabrik. Nah itu bisa kalian sampaikan nih, oh ada studi kasus misalkan startup dari reaktor ini atau dari boiler ini harus seperti ini. Kalian punya ilmu baru, nah itu bisa digambarkan. Kan ini kan bukan kuantitatif tapi kualitatif. Oh saya cara mengatasinya itu dengan cara ini. Terus ada kombinasi dari kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kapan kita ini kebanyakan untuk teknik kimia itu menggunakan kuantitatif. Jadi saya menjabarkan kapan kita menggunakan metode kuantitatif, yaitu saat ada masalah yang konkret, yang nyata ya. Terus informasinya banyak. Jadi yang mungkin kita kalau misalnya secara kualitatif bakalan overwhelming karena kebanyakan informasi, nah kita bisa pakai data kuantitatif. Nah sekarang udah ada software ya, kayak machine learning, AI dan lain-lain untuk mencari atau memetakan datanya. Terus ada juga efek dari kita ingin tahu efek dari satu variabel, atau kita ingin tes atau menguji sebuah hipotesa. Kita ingin mendapatkan data yang akurat, atau kita ingin memvalidasi ya. Karena kalau misalnya kualitatif bisa jadi ada subjektivitas dari sang peneliti, karena ada interaksi ya antara si peneliti dengan si objek penelitiannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada 4 menit untuk pertanyaan, dipersilahkan. Ini ada 42 orang yang nggak datang, berarti yang izin ya. Ini yang daftar kalau nggak salah 44. Kemudian ini di luar materi kita. Saya kalau misalkan kalian mau jadi volunteer ya untuk mengeditkan video di kuliah-kuliah, saya sangat berterima kasih sekali. Bisa kalau kalian mau dan bisa untuk jadi relawan, mungkin nanti saya hanya bisa ngasih ganti untuk kuota kalian, dan nggak banyak sih, mungkin insya Allah cukup untuk ganti kuota, tapi nggak bisa sampai yang benar-benar banyak banget sesuai dengan UMR misalnya. Ya, silakan Torik sepertinya bisa, Bapak. Oke. Saya bisa Pak membantu untuk mengeditkan videonya. Ya, nanti bisa saya kontak ya insya Allah Torik ya untuk lebih lanjut terkait dengan editing kuliah ini, karena supaya ini sih pertama tujuannya untuk membantu kalian juga sebenarnya. Kalau misalkan kalian pas waktu ikut ikut kuliah ini ternyata ada ibu kalian nih disuruh beli cabai nih di warung sebelah, terus aduh ini saya nanti jadi anak durhaka nih kalau saya menolak ibu saya. Nah kalian bisa ngelihat videonya lagi nanti insya Allah. Betul Pak. Apakah perlu dikirim di YouTube Pak? Nanti saya bantu uploadkan. Ya insya Allah nanti diupload di YouTube. Oke. Ya. Oh iya. Gitu. Nah kalau misalkan saya langsung upload kayaknya kurang enak ya. Nah nanti ini apa nih? Lagi diem berapa menit tadi kan ada upload. Tapi bisa viral loh ya, kan ada ini orang diem berapa jam di YouTube, ada yang nonton. Yang aneh itu yang nonton. Iya Pak. Oke. Oke, mungkin itu. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ini udah waktunya tinggal sedikit, bisa kalian tentukan untuk
waktu pertemuan selanjutnya, atau kalau misalnya kalian nggak sabar, bisa nanti pas waktu hari Jumat saya ada ini office hour, maksudnya nanti bisa pakai video ya, kalian bisa tanya-tanya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai ini, pakai Google Meet atau yang lainnya, bisa kalian lewat email, lewat WA, silakan. Tapi seperti yang saya deskripsikan, saya kadang-kadang langsung ngeriset aja si WA-nya itu. Takutnya kalian ketika nge-WA saya belum sempat baca. Karena HP saya bukan HP yang canggih, jadinya harus sering dibersihkan memorinya. Aduh, insya Allah ya nanti ya. Apakah perlu Apa? ada ketua kelasnya Pak? Boleh. Jadi untuk bisa koordinasi untuk jadwal pengganti jika seandainya bapaknya tidak bisa gitu. Oh boleh. Siapa nih yang mau jadi ketua kelas nih? Nggak perlu kampanye kan? Saya Pak. Torik juga Bapak. Torik Bapak. Sorry Pak, nggak bisa. Kirain perlu ada kampanye tim KPU untuk Boleh Pak, kampanye dulu. Awasi. Torik ya, oke siap. Iya Pak. Oke, itu aja, mungkin udah jam 10, mungkin kalian akan ada kuliah lanjutan nih. Oke, saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan nggak fokus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.